apakah pencegahan stunting itu hanya berbicara tentang asupan makanan saja atau ada banyak hal lain yang ada di dalamnya? Kenapa harus 1 bulan? Karena kita harus memantau, ada namanya kalau di posyandu itu SKDN. Tidak harus mahal, ingat itu. Kita mindsetnya sekarang protein hewani itu pasti daging sapi, pasti daging ayam, tidak. Ayo, mari kita cegah stunting. Minum tablet tambah darah itu penting. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Senyum Permata Podcast RSUD Sukamara seputar informasi menarik permasalahan kesehatan. Senang sekali bisa bersama Sobat Sehat semua, bersama saya Ranti yang akan memandu podcast perdana pada pertemuan kita kali ini. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, beliau adalah seorang ahli gizi dari RSUD Sukamara, Mas Tri Jaya Suling. Ya, apa kabar Mas? Puji Tuhan, baik dan sehat selalu yang pasti ya. Saya panggilnya Mas apa Abang ya? Boleh apa aja sih sebenarnya. Boleh apa aja, saya panggil Abang aja ya. Baik. Oke, memasuki tema kita kali ini, kita akan berbicara tentang stunting nih. Nah, kebetulan stunting ini juga menjadi program prioritas ya Bang ya. Betul. Bagi pemerintah itu tidak hanya di pemerintah pusat tapi juga di pemerintah daerah. Ya, betul sekali. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas bagaimana sih pencegahan stunting itu sendiri. Apakah stunting itu menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau seluruh komponen masyarakat yang ada di dalamnya juga ikut berperan, ikut bertanggung jawab, terutama di lingkup kecil yaitu keluarga. Nah, kali ini apakah pencegahan stunting itu hanya berbicara tentang asupan makanan saja atau ada banyak hal lain yang ada di dalamnya? Boleh kita jelaskan sedikit Bang? Saya yakin Sobat Sehat semua pasti sudah tahu stunting itu, mungkin ada yang sering mendengar, tapi pasti ada juga yang belum mendengar. Betul. Bisa dijelaskan sedikit Bang, stunting itu sebenarnya apa sih? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit mengenai stunting ya. Karena memang beberapa hal ini dalam beberapa tahun memang sangat gencar sekali ya diomongin. Betul. Bahwa stunting itu harus gini. Betul. Oke. Jadi stunting itu adalah suatu keadaan di mana tinggi badan anak itu tidak sesuai dengan seumurnya. Begitu. Kalau misalnya anak tersebut tinggi badannya 105, ya mungkin dia lebih pendek dari seusianya. Kemudian nggak hanya itu sih sebenarnya, jadi ada beberapa faktor hal lain yang juga bisa menjadi penyerta. Misalnya perkembangan kognitifnya agak sedikit lambat dari anak yang lain begitu. Oh gitu. Berarti stunting ini nggak hanya masalah tinggi rendahnya badan anak saja. Iya, betul. Betul, tapi di masa depan itu dampaknya luar biasa ya Bang ya? Iya, betul. Dampaknya luar biasa sekali gitu. Betul sekali. Di pemerintah itu sudah menggalakkan program ya. Ada menggalakkan program yang namanya itu pesan cegah stunting itu penting. Betul, iya. Ya. Yang saya pernah dengar itu ada pesan ABCDE. Iya. Sebenarnya apa sih ABCDE itu Bang? Oke. ABCD itu supaya lebih memudahkan aja sih masyarakat sebelumnya ya, karena memang di situ berisikan pesan-pesan cara pencegahan stunting. Betul. Yang pertama itu singkatan dari A, itu adalah aktif minum tablet tambah darah. Betul. Ini ditujukan atau disasarkan pada remaja putri ya, karena remaja putri kan baru-baru menstruasi ya, otomatis dia kehilangan sel darah merah dalam tubuhnya dan itu memang rawan terkena anemia. Nah, jadi begitu. Kemudian sasaran selanjutnya untuk aktif minum tablet tambah darah itu adalah ibu hamil. Nah, karena pada kondisi ibu hamil ini memang membutuhkan zat berupa Fe tadi atau zat besi ya untuk pembentukan sel darah merah. Kemudian B itu adalah bumil, harus teratur memeriksakan kehamilannya selama minimal 6 kali. 6 kali. 6 kali ya. Jangan cuma 3 kali aja atau 1 kali ya. Nanti
disalahin dokter objinnya nih, Iya. gara-gara aku ini. Padahal dia memeriksakannya cuma pas mau HPL jangan-jangan ya. Itu sudah mau lahiran. Udah mau lahiran, takutnya pas hari lahir Betul. baru periksa. Betul. Atau pas lagi lagi nggak enak badan baru periksa. Tetap Betul. itu rutin minimal 6 kali untuk Minimal hamil. ya, 6 Iya. kali itu minimal ya. Iya minimal. Minimal. Karena kita pengen tahu nih, dokter objinnya pengen tahu perkembangan bayi itu sampai mana begitu. Betul, Iya. oke. Kemudian yang C, ketiga ya, Iya, yang C itu, nah ini dia ranah gizinya, cukupi konsumsi protein hewani. Oke, protein hewani itu bisa aja kita dapat dari apapun yang sumbernya hewani ya. Sumber hewani. Ya, tidak harus mahal. Ingat itu. Betul. Kita mindsetnya sekarang protein hewani itu pasti daging sapi, pasti daging ayam, tidak. Nggak mesti ya. Telur ayam pun itu adalah salah satu protein hewani yang sangat bagus untuk mencegah stunting. Telur ayam. Iya. Telur ayam ini Berapa sih harganya? murah ya. Murah ya? Kalau setengah kilo aja kisaran 17 atau 18.000 kalau di daerah Kabupaten Sukamara ya. Iya. Kalau misalnya saya salah tolong dikoreksi ya ibu-ibu ya. Mohon maaf ya. Itu Iya. murah, cukup terjangkau sih, cukup terjangkau. Dan apalagi kita letak geografisnya sendiri kan banyak perairan ya. Betul, Mudah sungai banget ada, sungai pesisir dapat ada. ikan, mancing kan rata-rata Iya. anak-anak muda kan kayak gitu Iya. pulang-pulang dapat ikan banyak. Nah, itu salah satu pemanfaatan yang ada di lokal atau daerah kita masing-masing Betul. gitu. Kemudian setelah yang C D ada ya. D ya. Nah, kita ke D ya. Yang keempat itu datang ke posyandu setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan untuk balita dan bayi. Kenapa harus 1 bulan? Karena kita harus memantau. Ada namanya kalau di posyandu itu SKDN. SKDN apa itu? S itu semua populasi bayi sudah terdata. Nah, kemudian K, kita mau tahu nih dia punya kartu KMS apa enggak? Mbak Ranti ada bayi? Ada. Ya, ada punya kartu KMS. Ada, Nah, alhamdulillah. setelah punya itu, dia ini datang nggak? Iya. Nah, itu datang. Kemudian setelah ternyata punya kartu KMS tapi dia nggak datang, ya udah Mbak nggak ini. Kemudian SKDN itu beratnya naik apa enggak? Kan di situ ada istilahnya ada garis merah, ada garis hijau, ada garis kayak gitu. Nah, di situ juga akan terpantau nanti tinggi badan anak. Oke. Jadi sejalan apa enggak? Jadi penting banget pokoknya kalau ke posyandu itu. Ya. Bukan cuman pada saat waktu imunisasi Iya, aja ya. imunisasi Iya. kadang pas vitamin A itu juga kadang-kadang Iya. pas vitamin A ahli gizinya kadang yang ke rumah Sampai dijemput bola. Iya. Nah, itu tadi. Biasa rata-rata kalau udah habis jadwal imunisasi Ah, ya udah ya gitu, udah, gitu, kan itu makanya. sering lupa. Tapi saya salutnya Bang, banyak juga loh masyarakat yang memang rutin ke posyandu betul, iya. sampai usia 5 tahun Iya, anaknya begitu. Semangat mungkin karena memang Iya. kumpul sama teman-temannya kayak gitu. iya. Kemudian biasanya tuh ada makanan tambahan Ya dikasih. mungkin ya gitu. sama orang-orang di sekitar kan kayak ibu-ibu komplek gitu mungkin sama-sama mengajak teman-teman yang lain kali Iya, ya. Iya, itu. sekarang tuh memang banyak Betul. sekali ya inovasi-inovasi kadar Iya. untuk menarik balita atau ibu balita ayo ke posyandu kayak gitu. Oke. Jadi ada kemajuan ya Bang ya. Iya, betul. dan itu memang harus digalakan ya. Iya, harus itu. rutin ke posyandu. Karena memang itu program pemerintah. ya. Betul. Oke. Apapun yang disarankan pemerintah pasti itu yang terbaik ya Bang ya Betul untuk banget. masyarakatnya. Kita ikutin aja lah. Ikut aja pokoknya. Pokoknya ikut aja Iya. yang terbaik gitu kan. Betul. Kita Oke. masuk poin selanjutnya nih Bang. Iya, yang terakhir itu ada E. Eksklusif. Eksklusif artiannya di sini adalah ASI. Ya, ASI. Kalau kita Oke, dengar kata ASI. eksklusif itu ASI. Jadi pada saat ASI ini hanya diberikan pada saat 6 bulan. 0 sampai 6 bulan tuh hanya ASI ya. Hanya ASI. Nggak boleh ada tambahan yang lain. Iya. Kemudian 6 bulan ke atas baru namanya ada makanan pendamping ASI. Tapi ASInya tetap jalan loh sampai 2 tahun ya.
Oke, gitu. Jadi pada saat usia 0 sampai 2 tahun. Tapi yang ASI saja itu 0 sampai 6 bulan. Makanya disebut eksklusif gitu ya. Jadi karena cuma 6 bulan itu cukup ASI saja. Iya. Jadi tapi kebanyakan ya masyarakat itu khawatir pada usia 3 bulan itu anakku lapar katanya. Jadi betul, ditambahin saya dengar juga itu. Ditambahin kerokan pisang kalau di Sukamaraya. Nah, itu hati-hati loh, bahaya karena memang banyak nanti faktor yang bisa menyebabkan anak tersedak. Bahkan ada beberapa kasus ya yang memang dulu pernah masuk di rumah sakit ya, gara-gara dikasih makan. Baru usia 2 bulan dikasih makan bubur. Bahaya ya. Nah, dan jadi bayi tersedak dan enggak waktu itu. Fatal akibatnya. Dan itu sangat fatal sekali. Sebenarnya giat dari ahli gizi itu udah ada kayak gitu. Ayo cuman cara kita mengubah mindset masyarakat itu kan memang agak susah. Dan nggak gampang juga ya, mungkin sekali intervensi perilaku seseorang itu bisa berubah. Betul, ya. Dan itu tuh butuh jangka waktu yang lama. Iya. Panjang sekali waktunya dan harus dilakukan terus menerus ya. Iya, apalagi memang pendidikan dari masyarakatnya memang mungkin rendah gitu ya. Betul. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi ada banyak faktor sebenarnya ya Bang ya. Iya, betul. Yang mempengaruhi bagaimana sih pencegahan stunting itu sendiri ya. Betul. Ada banyak faktor sekali dan itu memang harus menjadi tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama. Jadi pemerintah udah oke nih, tapi harus kembalikan lagi kepada diri sendiri gitu. Dan faktor keluarga sekitar ya yang mendukung dari keluarga tersebut gitu. Oke Bang, dari poin A, B, C, D, E itu tadi ya, saya tertarik nih dengan yang poin C, cukupi protein hewani. Betul. Kenapa sih protein hewani gitu ya? Dan protein hewani ini masih diangkat dalam tema Hari Gizi Nasional ya, baik di tahun 2023 dan 2024. Sebenarnya apa sih istimewanya protein hewani itu sendiri? Padahal kan kita tahu ya Bang, selain hewani, protein itu juga bersumber dari lainnya seperti nabati, kemudian ada komponen-komponen lain juga. Oke. Jadi memang kami pun curiga ya, ternyata keluar lagi nih si protein hewani gitu dari 2003 2024. Ternyata mungkin istimewa kali ya. Usut punya usut, ternyata protein hewani ini adalah salah satu zat asam amino yang lengkap. Ya, jadi ada beberapa komponen zat asam amino yang tidak dimiliki nabati, sehingga proses metabolisme atau pencernaannya lebih cepat pembentukannya protein hewani timbang protein nabati. Cuma tetap kita anjurkan pasien atau ibu balita itu tetap memberikan protein nabati sebagai pelengkapnya ya. Tapi kita tetap menyarankan yang utama di sini adalah protein hewani gitu. Makanya itu mungkin diprioritaskan Diprioritaskan untuk mencukupi protein hewani dengan tidak mengesampingkan yang protein lainnya ya. Betul. Mungkin boleh diingat juga oleh para sobat sehat semua, tadi seperti yang dijelaskan Bang Tri ya, protein hewani itu tidak hanya bersumber dari daging-dagingan ya, dari komoditi yang mungkin agak susah dijangkau gitu ya untuk masyarakat di Kabupaten Sukamara. Nah, itu bisa dimanfaatkan sumber-sumber protein hewani yang ada di sekitar kita. Berarti kalau di daerah kita ya dari ikan-ikan sungai. Jadi setiap lintas sektoral itu menyarankan bahwa pemanfaatan mulai dari pembuatan makanan MPASI ataupun makanan balita bayi normalnya itu harus memanfaatkan pangan lokal. Ya kita kan banyak tuh sebenarnya kayak ikan toman ya, saya jelasin dikit ya. Iya boleh Bang. Kayak ikan toman itu ternyata albuminnya lebih tinggi ketimbang protein dari ikan gabus. Nah, dari ikan lele albuminnya tinggi, itu salah satu zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan sel darah merah, hemoglobin gitu ya. Nah, jadi dan juga dia membantu regenerasi sel dalam tubuh. Begitu kayanya kan ikan toman loh ya. Ikan toman. Yang sehari-hari kita lihat kalau bapak-bapak nih yang pada hobi mancing dapat ikan toman kayak gitu. Ternyata manfaatnya luar biasa sekali. Betul. Nah, berbicara tentang pencegahan stunting, tadi kita
Memang banyak sekali faktor penyebabnya ya. Salah satunya sosial ekonomi ataupun latar belakang pendidikan, dan itu pun untuk proses edukasinya harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan ya Bang. Nah, Sobat Sehat, Bang Tri ini selain seorang ahli gizi, beliau juga merupakan seorang seniman. Waduh, bukan ya? Kartun nih. Iya. Jadi malu. Iya, saya spill sedikit ya. Jadi beliau ini juga seorang seniman yang sangat berbakat sekali, banyak sekali penghargaan yang telah beliau raih, dan hal itu tidak meninggalkan profesi beliau sebagai seorang ahli gizi. Nah, yang paling terkenal ini ciptaannya lagu Himne Persagi, dan lagu Cegah Stunting. Oke. Bisa dijelaskan sedikit, kita berbagi cerita sedikit nih Bang. Kenapa sih kayak gitu? Gizi, kenapa seni kayak gitu? Iya. Oke, memang dari kecil suka nyanyi. Dari kecil suka musik. Nah, kebetulan kuliahnya di gizi gitu ya. Connect jadinya. Jadi kenapa sih kenapa enggak ya dengan memanfaatkan ilmu sebagai ahli gizi, saya ini bisa kayaknya tuh memberikan suatu inovasi ya. Mungkin menciptakan lagu tapi menggunakan istilah-istilah kesehatan. Nah, kebetulan kemarin itu pencapaian yang luar biasa bagi saya itu Himne Persagi. Kemarin itu waktu sedikit cerita tahun 2022 ya kalau nggak salah ya, ada sayembara nih dari Persagi Pusat. Katanya ada bikin lagu himne Persagi. Ya udahlah, saya coba-coba, dan kebetulan pada saat itu tuh lagi cuti. Iya, ada waktu luang jadinya cuti. Jadi aku coba, oke lah, coba dikirimin nih. Terus pas pengumuman 5 besar masuk ternyata. Dan saingannya itu salah satu rival aku itu dari Kalteng juga ada. Kebetulan beliau ketua Persagi Kapuas. Persagi itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Kemudian yang ketiganya itu dari Kementerian Kesehatan langsung. Luar biasa ya. Iya, makanya ya. Udah aku 5 besar pun puji Tuhan syukur kayaknya bisa masuk, nggak mikir harus juara 1 gitu kan. Ternyata pas pengumuman, waduh, menjadi yang terbaik, menjadi nomor 1 itu luar biasa. Dan salah satu ini kemungkinan akan dinyanyikan di seluruh Indonesia setiap acara-acara gizi. Dan ternyata memang iya. Aku pikir wah kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Dan itu luar biasa sampai pada saat diputar pada saat Prakongres ya. Betul. Itu perdana diputar di Jogja kalau nggak salah. Itu sampai ya meneteskan air mata. Terharu sekali. Jadi dijelaskan sama ketua Persaginya Pusat kemarin, ini jauh-jauh kami undang katanya dari Sukamara, perbatasan Kalimantan Barat, Kalteng. Waduh, itu udah dikenalin seluruh sejawat se-Indonesia kemarin. Itu luar biasa ya. Ya, itu kebanggaan yang sangat luar biasa lah pokoknya, sampai speechless pokoknya. Seumur hidup bakal dikenang terus itu. Dikenang terus. Lanjut lagu berikutnya itu tentang cegah stunting. Nah, ini connect sama tema kita kali ini ya Bang ya. Oke. Yang cegah stunting ini hasil kegabutan. Gabut aja bisa menghasilkan karya loh. Sobat Sehat. Jadi hasil aduh pengen coba deh kayaknya dari ABCD yang tadi ya. Betul. ABCD itu aku mau kembangin nih lagunya, kata-katanya itu menjadi lagu. Ternyata bisa. Nah, daripada lagu ini nganggur kemarin, jadi aku tawarin nih ke DPP Persagi waktu itu ya. Cegah stunting itu. DPP Persagi, dan ternyata oke, kita putar di webinar ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia. Jadi dalam Persagi itu ada ASNI, ASDI, ISNA. ISNA itu yang menganuin olahraga, gizi olahraga. ASDI itu gizi rumah sakit, dan ASNI itu puskesmas. Nah, katanya cocok nih cegah stunting ini diputar pada saat webinar ASNI atau nutrisionis yang ada di puskesmas. Oke lah Pak, saya bilang gak apa-apa.
nggak usah kasih royalti apa segala macam. Aku nggak ngarepin itu. Betul. Ternyata memang diputar dari Oktober sampai Desember. Oktober sampai Desember. Jadi dia tuh webinarnya series. Oke, Oktober, November, Desember 3 bulan. 3 bulan. Luar biasa. Sampai kemarin pesertanya bilang nanti mau diputar pada saat senam kader posyandu kan. Silahkan saya bilang pakai aja. Dan lagu ini juga udah diputar di Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara di Poliklinik Rawat Jalan. Jadi kalau sobat sehat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara, pasti familiar nih dengan lagunya gitu. Nanti di akhir kita spill sedikit ya Bang, boleh ya? Boleh ya. Ternyata lagu Cegah Stunting yang diciptakan oleh beliau terinspirasi dari poin ABCDE itu tadi ya. Baik, memasuki perjumpaan akhir kita, tadi seperti yang saya bilang, kita spill dulu nih lagunya ya. Boleh ya? Aja kali ya, yang di ref ini banyak poin ABCD-nya. Iya. Kayak gini. Ayo, mari kita cegah stunting, minum tablet tambah darah itu penting. Periksa kehamilan bumil minimal 6 kali. Cukupi konsumsi protein hewani. Datang ke posyandu untuk balita dan bayi. Tidak lupa 6 bulan ASI eksklusif. Ya, di situ ABCD-nya ada di situ. Iya, lengkap semua. Ternyata untuk memberikan edukasi, nggak cuman ya udah kita penyuluhan A ini apa, B ini apa, C itu apa, bisa juga lewat lagu dan jadi lebih mudah diingat juga. Betul ya. Jadi lebih mudah diingat. Saya aja kalau misalnya lagi mau berangkat di jalan gitu terngiang-ngiang lagu, ayo gitu kan. Benar, karena musik itu memang mudah ditangkap setiap orang ketimbang harus Bapak Ibu tolong ini ABCD ya. Iya, betul. Jadi inspirasi nih buat tenaga kesehatan juga. Ternyata untuk memberikan edukasi itu ada banyak cara. Ada banyak cara. Salah satunya seperti Bang Tri tadi lewat lagu Cegah Stunting. Doakan ya, mudah-mudahan nanti aku ciptain lagi karya-karya ya tentang hipertensi lah, tentang diabetes lah gitu. Amin. Baik, kita dukung gitu ya Bang Tri. Terima kasih sudah hadir di podcast Senyum Permata RSUD Sukamara. Salam sehat untuk sobat semuanya. Terima kasih.